Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Arifah Adlina dan Rahel Firsta akan menjelaskan tentang prinsip kerjasama, pelanggarannya, dan implikator dari jurnal percakapan dalam petualangan Sherina karya Riri Reza. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang prinsip kerjasama, implikator percakapan, dan pelanggaran maksim kuantitas dan implikatornya. Prinsip kerjasama dalam percakapan dipelopori oleh Grice. Dalam teori implikatornya, Grice mengemukakan dua subteori, yaitu mengenai makna komunikasi dan menyangkut penggunaan bahasa. Prinsip kerjasama mengatur apa yang harus dilakukan oleh peserta percakapan atau penutur dalam penutur agar percakapan itu terdengar koheren. Penutur yang tak memberikan kontribusi terhadap koherensi percakapan sama dengan tidak mengikuti prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama berbunyi, make your conversational contribution such required at the stage which is occurs by the accepted purpose and direction of the talk exchange in which you are engaged. Implikator adalah konsep implikator pertama kali dikenalkan oleh Grice untuk memecahkan persoalan makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh teori semantik biasa. Pembahasan tentang implikator mencakupi pengembangan teori hubungan antara ekspresi, makna, makna penutur, dan implikasi suatu tuturan. Di dalam teori implikator menyebutkan 3 jenis implikator, yaitu implikator konvensional, dan peranggapan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Arifah. Baik, selanjutnya implikator percakapan. Implikator percakapan adalah implikasi pragmatik yang terdapat di dalam percakapan yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran prinsip percakapan. Sejalan dengan batasan tentang implikasi pragmatik, implikator percakapan itu adalah proposisi atau pernyataan implikatif, yaitu apa yang mungkin diartikan, disiratkan atau dimaksudkan oleh penutur, yang berbeda dari apa yang sebenarnya dikatakan oleh penutur di dalam suatu percakapan. Yang pertama ada data penelitian diperoleh dari film berjudul Petualangan Sherina dari kepingan VCD. Data tersebut berupa tuturan tokoh-tokoh atau pemeran film dalam berbagai adegan. Metode pengumpulan dilakukan dengan cara penyimakan, teknik rekam, transkrip, dan menganalisis data. Tahap awal kita melakukan penyimakan dengan cara mengamati langsung data-data kebahasaan yang sering dimunculkan di dalam film Petualangan Sherina, kemudian melakukan teknik rekam. Tahap selanjutnya melakukan transkrip data untuk mengetahui data-data kebahasaan yang mengandung aspek pelanggaran prinsip kerjasama dan implikator percakapan. Tahapan yang terakhir melakukan analisis data dengan cara mengklasifikasikan terkait aspek dan prinsip kerja. Metode analisis data. Dalam tahap ini, tahap yang pertama dilakukan adalah identifikasi untuk mengetahui apakah tuturan tersebut sudah memenuhi atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Sedangkan klasifikasi dilakukan dengan memilah-milah data untuk dimasukkan sesuai kategori. Selanjutnya dilakukan tahap deskripsi, yaitu pemaparan data secara menyeluruh berdasarkan teori. Pemaparan hasil analisis data disajikan secara informal. Pemaparan data secara informal merupakan pemaparan hasil analisis data dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang bersifat tidak resmi atau mudah dimengerti. Ya, berikut ini hasil dari pembahasan mengenai jurnal percakapan dalam Petualangan Sherina. Yang pertama, yang kita temukan yaitu sumbangan informasi tidak seformatif yang dibutuhkan. Dalam hal ini, saya, Rahel Firsta, berperan menjadi Sherina, dan Arifah menjadi ibu. Kenapa sih ada anak yang bisa nakal banget? Oh, pasti masih mikirin teman baru kamu itu ya? Siapa namanya? Sadam.
Tuturan Sherina dan Ibu terjadi saat Ibu membenahi barang-barang bekas pindahan dari rumah sebelumnya, tepatnya di kamar Sherina yang duduk di depan jendela kamarnya sambil menikmati pemandangan langit di malam hari. Dia ingin menceritakan kepada ibunya keadaan lingkungan sekolah barunya dan perkenalan dengan teman-teman barunya. Yang kedua, yaitu sumbangan informasi melebihi yang dibutuhkan. Kalau bukan keturunan, bawaan dari kecil ya? Kamu tahu, bayi lahir di dunia itu dalam keadaan bersih tanpa dosa. Jadi nggak mungkin kalau ada kenakalan bawaan dari kecil. Tuturan Sherina dan Ibu terjadi saat Ibu membenahi barang-barang bekas pindahan dari rumah sebelumnya, tepatnya di kamar Sherina yang duduk di depan jendela kamarnya, sambil menikmati pemandangan langit di malam hari. Dia ingin menceritakan kepada ibunya keadaan lingkungan sekolah barunya dan perkenalan dengan teman-teman barunya. Yang ketiga, pernyataan penutur samar. Di sini saya menjadi Sherina dan Arifa menjadi Ibu guru. Hei, sebentar. Shh, ada apa, Sherina? Ini Bu, nempel. Tuturan Bu Guru dan Sherina ini terjadi saat Bu Guru sedang mengumumkan liburan sekolah dan tugas selama liburan sekolah berlangsung. Di sela-sela pengumuman tersebut, Sherina tampak kebingungan. Melihat Sherina yang seperti itu, teman-temannya juga ikut kebingungan karena mereka tidak tahu apa yang sedang menimpa Sherina. Tak lama kemudian, Bu Guru pun mengetahui hal tersebut dan langsung bertanya kepada Sherina. Jadi kesimpulannya, dalam film Petualangan Sherina, terdapat berbagai macam implikator percakapan yang timbul karena pelanggaran prinsip kerjasama. Dalam film Petualangan Sherina ditemukan pelanggaran prinsip kerjasama yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, dan maksim cara. Pelanggaran maksim kuantitas lebih banyak ditemukan karena penutur dan lawan tutur tidak mengikuti prinsip kerjasama. Penutur dan lawan tutur saling memberikan kontribusi yang berlebihan dan tidak ditemukan maksim relevansi karena penutur dan lawan tutur atau tokoh-tokoh film mengikuti prinsip kerjasama dengan baik, sehingga menghasilkan tuturan yang bersifat kooperatif. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.